Kita ajarin Khalif biar bisa bercanda. Oh iya. Ya. Lu pernah makan gado-gado kaki? Gara-gara kaki. Gado-gado kaki mana ada? Guys, tapi gua nggak nyaman. Iya, lu pikir kita nyaman. Iya, maaf. Soalnya dia mau ada ini jasa tutup pentil Marlo. Jadi emang Iya, jadi buat sepeda-sepeda itu tutup pentilnya suka hilang. Oh. Nah, gue pengen endorse. Cuman gue tipe yang ini loh. Pentilnya suka keras. Kembali dengan Max Experience Talks bersama saya Marlo dan saya Gusti Petani Madu. Iya, saya kurang briefing, saya agak kaget tadi waktu Gusti ngomong gitu. Dan kita kedatangan tamu spektakuler yang sudah mendunia di Indonesia doang. Betul. Belantika musik Indonesia sangat membutuhkan orang-orang seperti beliau. Betul, Adrian Khalif. Yes. Hai guys, what's up? Senang sekali bisa dengan Adrian ya. Betul. Bang Andri apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oh, Lagi sibuk apa nih Mas Adrian nih? Aku sibuk mencari uang. Masya Allah, sama nih kita juga sampai sini. Sampai ke puncak. Sampai ke puncak. Iya. Cuma buat kita ngobrol doang sampai puncak ini, bayangin. Adrian gua ajak ke rumah nggak mau? Nggak mau. Bang Adrian ngobrol yuk di rumah. Aduh Bray, puncak aja kata dia gitu. Oh iya. Emang konsep. Makanya kita sediain tenda sini buat karena ini syuting nih ya. Iya. Kita baru ngobrol doang ya? Iya. Kalau ngobrol doang, teleponan aja kita Bang. Tapi sebelum kita interview seorang Adrian Khalif ya. Betul. Sang pelantun lagu siapa? Ayo. Sialan. Bukan, gue bukan mau ngomong sialan mah lagunya Uwan itu. Oh, si Umay. Bukan Umay, Uwan Kaisar. Bukan Umay yang bikin. Umay itu bikin ini cangkul rock version jual di KFC. Oh iya itu betul. Itu, iya kan? Itu betul. Enggak. Ya oke, Adrian Khalif sebelum kita ngomongin tentang dirinya dan kesibukannya, kita ada fun fact dulu nih Bang. Yes. Adrian Khalif itu fans berat Kanye West. Betul. Seberapa Kanye West lu dari scale 1 sampai 10? Ya. 9,9. Wah, serius. Damn. Makanya lu tipe cewek lu Kim Kardashian. Apa yang Nggak, tipe baru? cewek gue Libra, Akila, bini gue. Oh, iya. Ya gitu lu, gue juga Libra. Gue gak gila-gila amat. Gila tapi gak gila-gila amat. Ya oke. Iya. Biasanya ngomongnya gila-gila amat tuh gila bener. Nah, tuh mulai kan gue di guilt trip nih namanya. Togil. Enggak, Bang. Kenapa lu suka Kanye West, Bang? Kan padahal ada banyak rapper lainnya. Seperti Ayo oke. Iya, bener. Maksudnya kan internasional teman-teman. Betul. Iya, ada Iwake, ada Robbie Van Gaal. Iya. Robbie main bola? Iya, pelatih dia. Oh, pelatih ya. Iya. Ya siapa tahu dia kan kalau ngomel si ini aja Pep Guardiola aja. Dia lagi ngelatih Manchester City. Dia ngomong lama-lama nge-rap dia. Iya. Pinto, kalian tahu Pinto nggak? Pinto kiper Barcelona. Sekarang nge-rap beneran. Ini beneran? Ini beneran nge-rap. Oh, Memphis Depay juga, bro. Iya. Nge-rap juga ya? Memphis Depay. Kayak gitu. Dia mah kagak ngerti bola. Lah gue bola banget, Cok. Lim Swee King. Main FIFA aja jago banget. Bulu tangkis. Lim Swee King bulu tangkis. Jelas banget. Dia punya film dan buku namanya King. Iya, gitu. Depannya covernya dia lagi gini nih. Ya Allah, jelek amat. Ya, begitu. Ya gue nggak bisa. Jelek banget ya. Iya, oke. Kita ngomongin Lim Swee King nih Bang. Lu suka? Nggak. Jangan. Lu kan sebenarnya host kompeten ya. Jadi nggak usah ngikutin cara gue lah. Oke. Sorry ya, ulang ya. Gue yang serius. Iya. Kenapa lu suka Kanye West? Nggak usah kayak gitu. Terlalu serius. Iya, lu mah kayak Kick Andy tadi begitu. Oke. Kenapa lu suka Kanye West, Bang? Nah? Tadi ngobrol enak, jatuhan daun ya di sini puncak luar biasa nih. Iya, soalnya kan lu lagi naik daun. Oh. Jatuh daun mah aman aja kawan. Iya, soalnya udah kebiasaan kejatuhan rezeki. Iya, gitu. Itu. Apa sih harus jadi orang kaya? Langsung ya. Langsung dor. Gimana sih? Rasanya jadi rupiah membeludak. Iya. Dengan krisis yang sedang terjadi. Takut. Gue cuma bisa ketawa lagi ya. Gue bingung mau apa. Gak apa-apa, alhamdulillah. Ini kita pelan-pelan ya? Iya, kita pelan-pelan. That's what she said. Lu kenapa suka Kanye West? Awalnya tuh gimana? Gue gara-gara ada album 808s and Heartbreak. Itu album pertama kali
ada rapper terus jadi nyanyi, jadi inspire gue. Iya. Inspire gue untuk melakukan hal yang sama antara nyanyi dan nge-rap akhirnya. Itu. Tapi menurut gue dia excel, he's a genius aja di mata gue. Jadi apapun karyanya pasti gue ikutin. Iya, man. Gue juga sih waktu itu di album Life of Pablo sih gue. Wah, iya kan. Kayak Father Stretch My Hands tuh part 1, part 2 menurut gue nice banget. Dia kolaborasi sama Panda. Gue tuh knowledge musiknya parah. Nyata nice. posisi bukan lu. Gue tahu gue dengerin Moka. Iya. Nyambung sih, nyambung ya. Kalau kolaborasi nyambung. Oh, dari situ makanya lu suka sama dia. Tapi apakah ada yang lu mengikuti atau mungkin lu adaptasi dari cara dia berkarya? Awal pas album pertama banyak sih. Kan pertama Made in Jakarta kan gue sama Dipa tuh lagu rap kan sebenarnya. Jadi kayak emang I wanted to do rap, tapi setelah single kedua gue shifting, I think kepingin soundnya lebih Indonesia aja gitu. Tapi kayak gue kalau Kanye West tuh gue selalu ikutin karyanya aja, kayak dengerin, dan gue suka the philosophy yang dia bawa gitu. Apa emang filosofinya? Kayak misalkan di setiap album tuh selalu ada sound yang dia baru gitu. Kayak misalkan di album pertama ada Chipmunk, he created that. Terus kayak di 808s ada pakai autotune. Terus Late Registration dia emang strings based. Terus kayak pokoknya Kanye itu menurut gue he always finds something new and like 5 years ahead aja gitu. Jadi and fashion as well. Genius ya berarti. Genius di mata gue. Tapi buat orang kadang-kadang jadi gila. Tapi buat gue dia genius. Iya. Oh gitu. Iya. Sejenius itu ya Kanye West di mata lu. Di mata gue ya. Berarti bisa dibilang role model. Role model banget. Tapi sebelum Kanye West, lu ada mengidolakan siapa gitu nggak? Maksudnya sampai akhirnya lu bertemu, si Kanye ini mantep dah buat gua gitu. Dulu tuh kan karena gue besarnya dengerin kayak 50 Cent, Jay-Z, terus Kanye zaman era New York, zaman gue tinggal di New York zaman dulu. Tuh kayak Total Request Live, Tiara MTV tuh isinya kayak Chris Brown, Usher, terus Kanye. Jadi Usher. Yeah, man. Iya. I take you to the candy shop. Asik. Tapi kalau ngomong-ngomong soal Jay-Z, lu tau nggak? Jay-Z. Indo banget ya? Jay-Z. Ya, asli itu kayak yang belakang bunyi. Gen Z. Iya. Ngomong soal Jay-Z, lu tau nggak Jay-Z itu asalnya dari mana? Dari Padepokan ya? Jay-Z, tapi lu tau nggak maksudnya dia Gak tahu lagi. Nggak tahu. Orang-orang banyak ngira Jay-Z itu kayak dari Amerika segala macam. Sebenarnya dia itu orang Sukabumi, guys. Sukabumi? Iya, sumpah. Sukabumi Jay-Z. Nama aslinya itu Jaya. Oh, Mas Jaya. Iya. Jaya Zulkarna. Jaya Zulkarna. Dan dia pindah ke Amerika. Jadi namanya Jay-Z. Iya. Dia dipanggil sama orang-orang kampung ya JJ. Oh, Mas JJ. Karena nggak ada yang bisa bilang JZ kan. Oh, jadi JJ. Lu masuk akal sih. Iya kan? Iya. Masuk akal. Nah, kita lanjut ke fun fact yang lain ya. Iya kan tadi katanya Mas Adrian tinggal di New York. Ceritain dulu dong, itu ngapain lu tinggal di New York? Memang iya. Bukan. Dengerin makanya. Bener sih kopi pangsit. Bener sih kata Pandi, gue gak berguna di sini. Iya kan. Paling bener bapak gue tadi mau bilang setuju gak enak tuh. Lu tadi tempat tinggal di New York itu apa? Bokap gue diplomat. Jadi pada waktu jadi sering pindah-pindah gue dari kecil selalu pindah. Di New York tuh berapa lama? 5,5 tahun. 5,5 tahun. Damn bro, like me man. Yeah, I mean ya Rabbal Alamin. Yeah, like that. Yeah, you know. Which part of New York? Di Queens, yeah. Go to Queens, bro, Queens. Nice, Freddie Mercury. Freddie Mercury, nice Queen dream, band, nice Queen. Oh shit, Sherlock. Oh my god. Yeah. You ada yang punya baju I'm with stupid nggak? Ada yang punya baju nggak? Itu lu tinggal di New York. Emang orang kalau paling jauh ke Bandung itu kayak gini ngomongnya. New York. Nah iya dah. Lu di negeri barat itu berapa? Maksudnya lu selain New York kemana aja? Iya, pernah di mana aja? Pertama di Jenewa, terus habis itu ke Canberra. Bokap gue tuh sekolah di ANU, ngambil S2, terus gue ikut ke sana. Habis itu penempatan pertama di New York. Terus habis itu bokap gue jadi duta besar di London.
Habis itu jadi duta besar di perusahaan. Wah, gokil. Gila. Nepotisme bisa jadi musisi. Enggak sampai nepotisme juga. Nyambung. Nyambung. Iya. Kan orang-orang suka gitu kan. Bapaknya diplomat. Adrian Khalif apa? Musisi. Ya gara-gara bapaknya. Gitu aja. Iya, nyambung. Kok kayak gampang? Iya, Kok kayak gampang kehidupannya? Iya. Padahal sih nggak ada hubungan. Iya kan. Soalnya sebenarnya ngomong-ngomong soal diplomat ya, sebenarnya gue juga hampir keterima di Unila gue, Universitas Negeri London. Jadi emang nggak London aja. London bukan LA, Unila. London LANDEN. Iya kan? Iya. Cuma keren. Unila. Cuma ya something happen. Something happen. Ya. IDK lah gua. IDK bener. I don't Tapi know. Gusti sama Adrian tuh mirip. Apa? Orangnya sama-sama nggak enakan. Jujur ya, lu juga nggak enakan ya ternyata. Gue enak, iya. Gak enakan mungkin karena gue cancer, asik. Lu cancer? Masa sih kayak nggak ngaruh? Iya ya. Kayak bentuknya bukan cancer ya? Iya, apa sumpah. kira-kira? Zodiaknya? Zodiaknya? The Judgments anjir kayak Virgo. Virgo banget lagi, Virgo. Tapi lu cancer ya? cancer gue. Orang cancer ini fun fact soal cancer ya. Cancer ini dia nggak bisa dihembuskan pakai air panas, dia ini nggak bisa. Orangnya tuh paling anti. Orang-orang cancer tuh nggak suka tuh kalau misalkan pakai air panas tuh. Gitu. Sama diludahin monyet nggak suka. Nggak, pertanyaannya. Siapa yang kira-kira yang suka diludahin monyet? Sagittarius kali ya? Aku Sagittarius. Iya, kamu suka diludahin monyet? Suka ya? Iya. Bener. Kenapa nggak enak? Apa karena orang Jawa? Itu pertanyaan sulit banget. Kenapa gak enakan ya? Karena tahu terlahir tiba-tiba aduh DNA gue gak enakan gitu. Masa lu terlahir kayak lahir pak? Iya, nggak mungkin dong. Dokter, thank you. Makasih dong. Aduh, jadi saya lahir. Saya nggak usah minum. Nggak apa-apa ya, mari gitu. Balita tuh kayak gitu ya. Iya. Mungkin lebih sensitif aja kali ya. Kayak sama keadaan. Gue tuh anaknya kayak sensitifnya tahu situasi aja gitu kayak. Oh iya. Respect gitu. Tadi kita ketemu nih, pertama kali kita ketemu, lu aja kayak, bang, aku jauh lebih muda daripada kamu. Iya. Kita kekanak-kanakan. Sumpah, lu kelahiran berapa bang? 92 gue. Tuh aja 92. Tua banget. 96. Tuh aja. Tuh tebak gue berapa? Oh lama banget lu baknya ya Allah. Allah sampai mikir. 24. 24? Oke. Gue 99. Gue tahun ini 26. 99 gue, bayangin kita beda 700 tahun. Ya dong, kelamaan. Iya, nggak ikut waktu bangun Mesir ya. Nggak ikut. Seru tau rame-rame ngumpul. Kalau Bang Adri pasti pas Soekarno lagi bacain proklamasi sama bapak digendong-gendong tuna tuh, lagi merdeka tuna. Oh iya, lagi merdeka tuna. Iya. Bener, 92 sih nggak gitu jauh sih gue sebenarnya. Iya betul. Betul. Iya sebenarnya kita nggak iya nggak jauh. Tapi lu kayak nggak enak sama gue tuh jadi kayak, kenapa ya Bang Adri? Kita jadi nggak enak juga ya. Jujur iya. Lumah itu gimana dong? Manipulatif itu jatuhnya. Enak kan gimana, ajarin dong. Nggak usah gak enak, maksudnya kayak menurut gue lu be yourself aja sih menurut gue. Keren. Lu tau gak be yourself tapi itu istrinya Jay-Z. Hah? Beyonce? Oh. Beyonce juga orang Garut. Nama aslinya Yance. Enak banget ya baru bangun tidur syuting tuh kayak emang ya? Normal. Iya emang. Ngomong apa aja bebas. Iya. Nih fun fact lanjutnya Gus. Yes. Terkenal lewat lagu Sialan. Jadi meledaknya di lagu Sialan ya. Tapi emang benar banget. Enggak, dia udah terkenal sebelum Sialan, bro. Betul. Gue udah dengerin dari Menawan, dari udah itu doang, cuma satu yang gue dengerin. Aduh. Iya. Terima kasih udah dengerin Menawan. Gue udah on repeat. Gila. Gua Day one banget. Day one parah gue, bro. Parah. Oh iya. Lu ngerti apa sih lu soal Made in Jakarta? Lu cuma tahu Sialan kan? Gitu. Gue tuh ini Kaliver Bintaro. Kaliver anjay. Iya. Lu Kaliver? Iya bang, gue Kaliver juga gitu. Emang nama fans lu Kaliver? Nama fans lu ya? Bisa, Marwa mau bikin. Iya, kenapa? Dia nggak ada gue, nggak jadi dia. Hah? Iya kan? ampun. Musisi tanpa pendengar, jadi apa? Hobi. Iya. By the way, nama fans lu dia apa ya? Menawan and Only. Oh, Menawan Anjay. Menawan and Only. Iya. Menawan and Only. Tuh kan? Itu cowok dan cewek Menawan. Tulisannya MENA, one-nya satu. Menawan and Only. Oh, Menak satu. Oh, Menawan. Mendingan bikin yang cewek juga bikin Menawati.
Jadi Menawan dan Menawati. Bener kayak karyawati. Iya, Iwati. Kayak gitu menurut gue ya. Ini mah saran aja bang, maksudnya. Jadi denger kata gue bang sarannya bang. Kata gue jadi denger. Berarti lu mulai bermusik dari tahun berapa bang? 2017 pertama kali rilis. 2017 ya. Lama banget. Gokil. Perjuangannya panjang sekali. Jujur, iya betul. Sempat nggak yang kayak, aduh kayak nggak musik lagi gue? Iya. Nggak pernah ada terbesit cabut dari musik, cuman nangis-nangisnya ada. Kayak aduh, struggle ada ya? God. Gitu. Iya, Ada banget. Momen tiba-tiba kok cahaya langsung ada ya? Ya gitu, itu orang pendengar. Betul. Dan juga kenapa ini cahayanya seterang ini? Ya untuk membuktikan bahwa ya itulah lu gitu. Itulah Adrian Khalif. Wow. Cahaya yang masuk seakan-akan kayak udah nggak harus lanjutin ya? Iya, gue sorry. denger. Ya, maaf. Selain jago bikin musik, ya, Adrian Khalif itu very fashionable. Amin. Kelihatan banget. Lihat, red outfitnya. Jujur ya, ini menurut gua gua kasih tema Russell. Yang di film Up, yang pramuka. Udah diet, udah kerja keras. Nah ini jadinya Adrian Khalif. Russell kalau diet, jadi Adrian Khalif. Masuk akal. Iya. Kalau misalkan dia nggak diet, dia hanya anak-anak gembrot biasa. Yang baru pulang pramuka. Iya. Ini tadi bang, harganya berapa mau ngomong? Nggak usah nanya harga, lagi syuting. Off air. Iya. Inspirasinya, lu kalau berfashion dan bermusik? Inspirasinya lihat kaca aja, apapun yang pede gila. Lihat kaca, gue lihat kaca nangis sedih. Iya. Anjir. Iya. Maksudnya apapun yang kelihatannya bagus dipakai aja, lihat kaca jadinya. Lihat kaca pada hati. Kalau misalnya hari ini moodnya pakai ini. Mix and match sendiri. Gitu lu jangan. Aja. Tuh lu jangan jangan jangan. Ya kan gue pikir bangun tidur lihat kaca, morning handsome gitu. Enggak. Tapi emang Bang Adrian ini rumahnya emang rumah kaca miring. Semuanya kaca. Rumah kaca miring tuh 2 wahana lu gabung. Lu pilih rumah kaca apa rumah miring? Gue juga tadi sembari ngomong gue sembari milih. Rumah kaca miring udah mencong cari jalan keluar gue. Rumah kaca miring deh. Kayak gitu-gitu. Tapi Bang, lu bosan gak sih ditanya siapa inspirasi bermusik? Inspirasi bermusik gue kalau Indonesia gue suka Afgan banget. Afgan tuh hero gue banget. Ya, Afgan. Panah apa? Panah Asmuni. Iya kan. Panas. Gila ya, gue asbun banget ya. Asbun banget. Lu sebentar lagi di cancel musisi Indonesia. Kata gue. Haters, lu udah mulai banyak. Oh ini yang ngatain Beyonce sama Yance kan? Nah itu lu di PIM lagi jalan lu, di Stegat lu. Nah tapi ngomong-ngomong soal toprak. Nah lu pernah gak sih? Oke. Menurut gue ya, 5 menit ke depan ada yang salah satu ditonjok. Feeling gua. Satu dari Adrian sama Gus ada yang ditonjok. Kita cek siapa ya. Iya, lu pernah gak sih lu ngerasa ada gap antara selera musik yang lu dengerin dan ekspektasi orang lain terhadap penampilan lu gitu? Gap terhadap penampilan doang? Atau tiba-tiba gue mikir gap, aduh gue dengerin ini tapi bikin musik kayak gini. Yaudah yang itu aja. Oh gitu. Iya lebih bagus pertanyaan lu, Bang. Oh gitu. Soalnya pas sih ada gap, gue ngarapnya tadi pertanyaan yang tadi. Pas kayak antara selera bermusik yang wah ini udah enggak ini sih. Menurut gue pertanyaan enggak kompeten. Enggak kompeten ya? Menurut gue emang orang yang bikin skripnya. Dia kebanyakan pakai topi. Kan ada orang ya? Maaf Bang. Halo, hai. Ada orang lagi ngetik. Gue pikir kita bertiga doang. Gusti Asyu katanya. Di prompter. Pakai iya Asyu. Ya, silakan Bang Adrian. Ada gap. Gue ngerasanya apa yang gue dengerin kadang ya karena gue I listen to hip hop kan. Jadi kayak sekarang gue bikin lagu yang emang pop Indonesia tapi yang ada touch R&B. I think tetap ada flavor yang selama ini gue dengerin reference kayak misalkan swag yang gue dapetin pas zaman gue dengerin lagu-lagu zaman 2000-an, gue mencoba tumpahin ke lagu-lagu yang sekarang gue create gitu. And I think bikin aja tengah apapun yang kena flavor gue ngerasanya jadi ada identitas gue. Oh iya. Jadi evolving over time aja. Over time, yeah. Yes, Overjoy. Wih, Stevie Wonder banget. Gue anaknya si Stevie gue. Nah, Stevie Wonder Roman.
Itu apa? Tadi kan guys? ini. Sabar ya. Lagi diketik. Tahu sih, Mas. Bang, tapi gue penasaran lu kalau misalkan sembari nunggu diketik ya. Iya. Gue penasaran lu tuh nggak usah diikuti, nggak usah jadi kayak Beo. Jangan kalau orang ngomong udah lu tuh. Gue cuma nanya. Dia jadi keho ini. Keho ya. Udah gue udah lupa mau nanya apa dah. Lu biasanya. Oh iya, lu biasanya kalau nongkrong sama musisi. Gue jangan ada Beo lagi. Ngomonginnya apa? Iya, dan lu kalau nongkrong sama siapa sih? Iya. Gue jarang nongkrong lagi sama musisi. Paling nongkrong sama Uwan, sama Iqbal Siregar, sama anak-anak Juicy. Jarang nongkrong sama musisi. Iya. Ya, jarang. Gue di rumah aja, kalau ada kerjaan cabut dari rumah. Gua banget. Oh. Gak kayak Gua banget. Gua kayak ada di gua. Gak enakan jalan. Tadi Adrian, gua tuh caveman banget. Iya. Gua. Iya, maksud gua kayak jarang banget keluar dari gua gitu. Aduh, gak enakan kan jadi banyak banget ngomong gua ya tuh. Iya. Tapi guanya di gua itu menurut gua banget gak? Menurut gua sih, guanya lu sih ya tetap gua ya. Nggak apa-apa. Dibully nih gue nih, mantap. Enggak dibully. Enggak dibully lah. Gak enakan. Lu kalau ngomong-ngomong soal dibully, lu bisa nonton episode nanti pas Andi Noya. Iya. Wah, bener siap menonton itu. Menurut gua kayak di ospek bener. Jujur gue kayak pertaruhan antara kartu keluarga masih apa enggak? Iya. Tuh. Jujur. Tadi kita sempat ngomongin soal bokap lu tapi seorang diplomat. Iya. Lu pindah-pindah negara dari Genewa. Kalau kita ngomongin Genewa. Canberra. Itu yang bikin lagu Zombie by the way. Cranberries. Ya. New York. Zombie. Ih, manja deh. Jatuhnya di sini terus. Masa kejatuhan daunnya di situ langsung jadi bencong? Iya, jatuh di sini. Ih, Marlina. Kayak pakai bunga gitu kayak manja gitu. Oh, sorry. Ya, lanjut. Iya, tadi bokap lu itu seorang diplomat sering pindah-pindah negara. Berarti lu gak punya temen dong? Iya. Pindah-pindah terus. Ya, kayak gak pernah ada core friends gitu. Oh. Karena gue pindah-pindah jadi. Makanya lu gue aduh, gue gak mau, I don't want to sound like, aku tuh introvert. Oke, itu taruh pick me. Gue yang ngomong, lu agak introvert ya? Nah, itu gak apa-apa. Kalau opini dari orang lain boleh. Ngerti gak lu introvert? Ngerti gue. Intro kan pembuka. Vert. Ya ada orang namanya Vert. Tapi ada nggak yang masih berhubungan sampai sekarang? Iya, yang orang masih. Yang banyak yang di New York, di London masih. Oh, masih suka, berteman. Ada satu di Amerika jadi rapper di sana. Oh, serius? Tapi rapper underground gitu. Siapa namanya, Bang? Namanya Alex Simeon. Gila sih itu. AS tuh parah sih. Singkatannya AS, Alex Simeon. Iya. Ya Allah, gampang amat. Ada kemungkinan nggak kolaborasi dengan Alex nih? Karena kayak sesama musisi kita berai. Iya. Musik, lu musik, gua musik, lu asik, gua asik, oke gitu. Siap. Siap. Dia mau jawab lu. Ya maaf. Ngomong mulu. Gak apa-apa, aku suka dengerin loh. Respect banget. Alah, bener gak enakan bener nih Bang. Iya. Ini makanya gak enakan kan gini. Iya, jujur. Gua nggak tahu dia nggak enakan apa dia nyindir sih. Iya. Kayak gini kan? Asik overthinking. Oh, berarti masih berteman. Masih berteman, iya. Kenapa lu nggak mau join nongkrong sama musisi-musisi lain di Indonesia, Bang? Apa mereka sombong? Enggak. Emang guanya aja yang jarang keluar aja. Oh, iya. Iya, ya nggak apa-apa. Ya, gue juga namanya orang kan beda-beda. Gue juga kalau musisi nongkrong sama Danila doang gue. Siap. Gue musisi nongkrong. Sisanya sama temen-temen di ini doang, temen-temen kolektif. Gue juga. Lo sama siapa? Enggak, lu semuanya, lu mah. Gue tongkrongin semua. Kadang kalau cakep dikit gue pacarin. Ya, astagfirullahaladzim. Bebas. Tapi gue pikir sih kayak jadi ekstrovert gitu kayak enak di mana-mana gitu kayak. Nggak enak. Coba lu kalau jadi ekstrovert, lu kan social butterfly lu dan lu kan baterai sosial lu kan banyak banget, nggak pernah habis. Apa? Gue ngapain? Tadi lu mau nanya apa sih? Iya. Tadi lu pengen pingin jadi ekstrovert. Weh. Aduh. Ekstrovert. Menurut gue freak banget sih. Iya kan? Weh. Iya. Nah, pas lu balik ke Indonesia, kenapa sih? Nggak mutu ya. Sedih. Ada Pinocchio.
Iya. Nah, lu kan kontak-kontakan terus nih sama bocah-bocah Amrik lu. Nah, lu pas pertama kali balik ke Indo, culture shock lu? Iya, soalnya gue langsung pulang pas SMP di Bekasi. Langsung lagi. Oh, itu bukan shock culture lagi. Bekasi orang Jaya 1, gue inget banget. Yang udah lama di Indonesia juga ke Bekasi shock culture. Iya. Sumpah, iya lu keras banget, sumpah dah. Iya, gitu sih. Jadi pas gue pulang dari Amerika tuh transisi antara kelas 6 mau ke SMP. Jadi gue ngambil UN terus masuk SD Bekasi Jaya 1, gue inget negeri gitu. Terus masuk SMP Bani Saleh. Jadi lumayan culture shock sih. Lu dibully gitu? Iya. Kalau dibully gitu. Secara fisik sih enggak. Cuman yang kayak misalkan yang those little bits kayak misalkan lagi ngomongin apa, oh ini kafir gara-gara baru balik dari Amerika gitu. Kafir? Masa? Gue juga sering tuh kayak gitu. Mami ya? Iya, Pak, gue suka Kristen. Iya. Tapi dibully sama teman-teman Kristen gue lainnya. Lah. Kafir, Pak, sama aja. Wah, aneh. Iya kan? Gue balasnya gimana kalau begini? Bingung nanggepinnya. Iya. Tapi bully-bully gitu nggak ada sama sekali. Bully. Lu kan kalau dipalakin senior pernah lah, sekali biasa lah. Iya. Kalau diceng-cengin aksen Inggris lu gitu-gitu. Iya, bule kan, biasanya kayak, bule gitu. Iya. Ada lah yang kayak yeah man fuck off gitu. Anjir, keren banget ya. Berarti nih, lu pas UN, pasti bahasa Inggris lu paling tinggi nilainya. Logically ya kayak 90-an lah nilainya. Nggak nyampe 100 cuman. Tapi teman-teman lu pasti ya 60. Kontras. Ya kan? Soalnya gue lihat orang nenek-nenek orang Betawi. Iya. Ditanya, "Bu, tahu Victory?" "Hah, apaan?" "Itu, Bu, Victory." "Apaan? Mentoro go." Mentoro dia nggak tahu Victory tuh dia nggak bisa nyebut. Taunya Mentori. Nggak bisa ngomong V. Nggak bisa. Orang Bekasi tuh. Gitu. Tolol kan? Gua nggak ngomong apa-apa. Gue cinta orang Bekasi. Enggak, gue orang Bekasi dan emang tolol. Gue orang Bekasi. Oh, lu gitu? Gue udah bela lu. Ya nggak apa-apa, emang tolol emang gimana? Ya maaf. Bibit-bibit unggul dari Bekasi biasanya. Betul. Respect. Oke, gue nggak tolol. Coba sebut 4 orang Bekasi yang hit sekarang. Jeffrey Nicole, Adrian Khalif, Iga Masardi, Pevita Pierce, Helmi Yahya, Farhan Setboy. Farhan Setboy emang Bekasi. Mukanya kayak orang Bekasi. Ya, jangan rupanya, Mas. Dia orang Bekasi lah. Lanjut lagi tadi soal pertemanan di Indonesia. Satu ya kan, gue nggak tahu mau ngomong apa. Apa yang bikin lo shock culture banget ketika lu ke Indonesia? Dan berapa lama shock culture-nya? Ya, karena gue suka pindah-pindah negara tuh, jadi biasanya harus butuh adaptasi 6 bulan gitu. Gue kayak harus ketemu orang baru, harus ganti bahasa lagi kalau itu. Jadi shock culture gitu sih paling. Terus cara bercandanya beda gitu, bercandanya beda. Oh kan, iya betul. Nggak lebih literal bercandanya kan kalau di Indonesia. Iya betul. Tapi gue penasaran, balik ke pertanyaan soal gak enakan. Lu tuh gak enakan dari kapan? Maksudnya momen lu ngerasa kayak gak enakan atau ada kejadian apa yang membuat lu gak enakan gitu? Mungkin dari dulu tuh gue diajarin manners sama orang tua tuh berlebihan gitu. Kayak misalkan pada waktu itu kalau misalkan ada jamuan makan sama siapa kan, you can't, kayak gue selalu diopres untuk tidak speak up terlalu banyak karena kan banyak petinggi, jadi kayak di situ tuh jadi kebiasaan aja, kebiasaan harus respect one another itu. Dan kalau ada orang yang lebih elder, kayak nggak bisa terlalu banyak vokal gitu sih. Kayak dulu operationnya gitu doang paling. Dan mungkin jadi kebawa-bawa sama temen, tapi gue sama temen sama aja kayak agak nggak end sih. Iya, kayak bukan kayak enakan tapi kayak lebih reserved aja. Iya. Apalagi sama orang yang baru kenal atau apa itu pasti. Tapi lu pernah marah nggak, Bang? Pernah lah. Oh, pernah. Lo pernah marah nggak, Men? Nggak pernah. Nggak pernah, gue juga. Di hidup ini, apalagi. Nah, gue marah apa itu? Fuck kecil. Gila, gangster, men. Iya. Nah, tapi lu kalau marah sama anak pernah nggak? Iya pernah lah.
Pernah lah, gue anak lu gak enakan juga? Iya. Gak, anak gue gak mau anak gue kayak gue. Ini menarik nih soal ini nih. Iya. Soal parenting Adrian Khalif sama istri. Nah kalau gue tuh gak mau apa yang bokap gue tuh ini banget soalnya galak zaman dulu gitu, kayak strict orangnya. Kayak misalkan gue di musik gitu, ada strictness kayak dia masih belum percaya kalau belum ada jalannya gitu. Kayak gue main musik tuh masih awal-awal ditentang sama bokap gue. But that made me untuk membuktikan bahwa I can make it gitu. Jadi in a way jadi kayak bokap gue ngopres gue untuk tidak mengejar mimpi gitu. Tapi once I got it, ternyata gue ngerti kayak bokap gue mungkin karena dia diplomat pada waktu itu dia nggak bisa bantu apa-apa. Jadi you understand like ini struggle lu sendiri ya. Struggle lu sendiri. Nah kalau misalnya lu ada masalah, gue nggak bisa bantu apa-apa karena I don't know your field gitu. Setelah gue dewasa, gue jadi mengerti. Cuman zaman-zaman dulu kan ada rasa sakit hatinya. Nah, rasa sakit hati itu gue nggak mau tuangin ke anak-anak gue. Jadi gue akan support anak gue 100% apapun dia mau jadi apapun. Gitu main aja. Seorang ayah yang baik. Deh, gue tapi gak mau yang terlalu serius gitu deh. Gue pengen kayak lo gitu deh. Apa? Yang kayak... lu udah pernah berak di Bangkok? Ayo kalau mau serius juga bisa. Aman aja. Jujur jangan jadi kayak dia sih, Bang. Gini, kalau lu mau jadi nggak terlalu serius boleh, tapi jangan kosong. Jangan kosong Iya. Kalau misalkan mau cair kayak tadi nih, lu pernah makan oseng-oseng kuping nggak sih? Gitu. Jadi pikirin. Jangan pikirin, gue belum pernah. Gua usah dijawab juga. Harusnya gue jawab. Oseng kuping gitu. Oke. Ulang. Kita ajarin Cliff biar bisa bercanda. Oh iya. Iya. Lu pernah makan gado-gado kaki? Gado-gado kaki mana ada? Guys, tapi gua gak nyaman. Iya, lu pikir kita nyaman. Iya, maaf. Kita fokus ke karir seorang Adrian Khalif. Lagu Sialan kan lagu yang bikin lo naik melejit langsung menjadi top nomor 1 Spotify hits. Yes. Selama 3 tahun belakangan ini. Betul. Iya, 2 tahun. Ini masih 2025. Sebelum viral dan terpakai sekarang. Lu tuh ngapain sih? Maksudnya lu ngapain sebelum viral? Misahin bihun sama mie kuning. Misahin ya? Iya, misahin bihun sama mie kuning. Ngapain gue? Iya. Berusaha aja. Jadi konsisten untuk ngeluarin lagu. Karena gue nggak ada impian lain, nggak ada yang di karir, nggak ada yang gue kejar lagi selain gue pingin mikirin do your best and God will do the rest, kata gue. Yes. Justice may be blind, but it can see in the dark. Itu kos Justice League itu. Tapi lu bingung sih, gue nanya ini sebenarnya agak gak enak sih. Apa? Lu titik terendah di hidup lu tuh apa sih, Bang? Iya. Nggak laku-laku musik gue, itu sih titik terendah gue. Kayak bingung, kayak gue kan udah 8 tahun ya. Iya. 7 tahun pertama tuh kayak lumayan fight karena pas Made in Jakarta keluar itu kayak ada light, tapi terus pas gue ngeluarin album pertama nggak laku, terus gue juga bingung, jadi shifting soundnya gue I try to find my sound gitu, kayak apa ya kira-kira yang bisa nyampe ke orang-orang gitu, dan just try to do my best. Dan pusing juga titik terendahnya karena gue harus nafkahin istri gue, anak gue, dikala gue lagi lumayan hit rock bottom, bahwa kayak misalkan pada waktu itu kayak apapun kerjaan yang gue dapetin dulu daripada musiknya yang lebih banyak endorsan gitu. Kayak itu kan suatu hal yang bikin lumayan jatuh, kayak aduh kenapa gue musiknya nggak gitu di rate ya, padahal gue I tried my best in doing what I love tapi belum kena. Ya ada kayak story 5.000 gitu gue ambil gitu hanya untuk kayak kebayang aja kalau misalnya bini gue udah kayak di akun tinggal dikit nih gitu di bank account. Jadi kayak sekarang gitu kalau gue ngeliat ketemu bini gue kayak gila ya, kayak like a year and a half ago, like every month we try to nutup aja apa yang penting bisa hidup. Paycheck to paycheck, man. That's crazy, bro. Endorse tuh masih 500.000 nggak, Bang? Ya enggak lah, udah 7,5 dia. Oh ya, naik 2,5 jadi. Udah naik. Nggak jadi. Nggak bisa. Soalnya dia mau ada ini jasa tutup pentil Marlo. Jadi emang. Iya, jadi buat sepeda-sepeda itu tutup pentilnya suka hilang. Betul. Nah, gue pengen endorse. Cuman gue tipe yang ini loh, pentilnya suka keras. Oh iya. Apalagi kalau kena angin, bro. Apalagi kalau kena angin. Iya. Tapi kalau misalkan kena jadi gede kan emang kan betul. road. Iya. Betul.
Kalau diisi pasti gitu ya? Betul. Gitu, betul. Gitu ya. Pentil lu pernah keras? Keras. Gue tuh jarang keras, tapi gue paling kalau keras kena angin muson. Jadi baru tuh gue. Baru tuh keras banget. Semuanya keras nggak sih? Bener. Kita ngomongin keras nih, bukan kebas. Iya, keras. Itu udah gak keras apa-apa. Udah bencana. Gitu. Iya nih. Iya. Tapi, nah sebenarnya itu gue Sabar lu. Nih, gue terlalu baik informasi masuk. Gue jadi pikiran gue sekarang tiap kali akhirnya kali gue mau nanya, pentil lu gimana bang? Gitu loh. Lu salah sih ngasih tau kayak gini. Lu terlalu salah. Tadi, aduh, enggak, pentil gue juga keras. Iya sama gue juga. Sensitif ya? Iya. Iya kan? Iya. Iya nggak tahu. Pergesekan dengan kaos gitu. Itu, iya. Karena lu suka gini-gini makanya kan. Makanya iya. Kalau kayak gini-gini. Lu nggak lihat gue sekarang gini kan? Tuh, itu dong maju tuh. Lu gini ya, maksudnya apa sih? Bukan. Maju segini dia kan mau jalan sedotan. Iya, terus nanti kalau udah gak keras lenjek ke bawah. Iya, ke bawah. Iya. Lu kadang jadi nyesal kan? Keren. Itu top. Oke. Kita dibenci klien sih kan. Kita dibenci klien parah sih. Kita harus fokus. Oke. Iya. Tapi ini pertanyaan gua sih, maksudnya bagaimana lu bisa survive di musik dikala lu menyelamatkan pernikahan lu, karena itu susah sekali. Iya, definitely. Iya, itu kan hard times like. Ya tapi trust in God aja sih. Kayak gue ada satu momen di mana I was like, sebelum sialan sebesar ini, gue sempet kayak pusing kayak apa gue cari, sempet ada doubts lah tentang hidup gue, kayak apa gue mencari hal lain ya gitu selain di musik. Cuman gue tuh nggak pernah ada bayangan selain itu gitu. Jadi terus ya gue sempet tahun lalu tuh gue yang selama gue tuh selalu bolong-bolong sholatnya, terus kayak nggak pernah puasa. Nah, tahun lalu tuh gue janji sama Tuhan selama kayak 30 hari ini gue akan tarawih terus, sholat, niat puasa, sholat dan segala macam. Dan setelah gue jalanin dengan niat yang baik, 14 hari tiba-tiba sialan sebesar itu, tiba-tiba masuk chart top 50. Betul. Terus a couple of days itu langsung jadi nomor 1, terus tiba-tiba yang live session sama Mahalini sama Juicy itu it hit charts. Jadi kayak it's crazy how God can just snap his fingers and just everything changes gitu. Betul. Yeah. From nothing to bangers after bangers after bangers. Yes. From nothing to one thing. Jadi emang apa wall mounting? Itu buat TV gak sih? From nothing to wall mounting. TV gak sih? Iya maaf. Soalnya ini biasanya kalau orang yang sudah berkarir di musik lama dan kayak kita ini. Kayak kita sudah berkarir lama dan di musik. Ternyata kayak misalkan di musik, dia juga punya lagu sendiri. Musisi gue. Sumpah. Dia udah. Tapi gue bukan kayak lu, gue tuh pengen nongkrong, temen mereka gak mau. Beda, kan kalau lu kan emang gue gak mau, gue emang ansos, gue gak mau nongkrong. Gue pengen banget diajak, gak ada yang mau. Kenapa ya? Ya. Gue asik loh, guys, musisi. Asik parah gue. Gak harus. Gue aja nongkrong sama anak stand up komedian kok, sama musisi gak ada. Gue juga. Kalau gue tuh ngebayangin ya dulu ya, waktu kalau misalkan gue jadi musisi gitu, gue nongkrong nih sama musisi gue, bosan gitu. Guys, harmonisasi yuk gitu. Referensi yuk. Iya, gue udah siap banget padahal gue kayak gitu. Itu lu nonton apa sih? High School Musical. Ya, Allah pantesan. Iya kan seru, kayak lagi masak, nyanyi. Ya itu sama ibu-ibu komplek aja lu bisa masak, nyanyi, istirahat di tempat, di tangan kirinya. Iya, kayak gitu-gitu. Yeah. Nah, tadi gue mau lanjutin. Biasanya kalau misalkan yang udah berkarir lama, kayak lo kan udah 8 tahun, terus alhamdulillah dari siaran lah itu titik balik. Iya. Jadi nggak kaget, maksudnya nggak kagetnya tuh dalam artian semua proses ya. Betul, jadi kayak ngelihat sebuah pencapaian tuh kayak lebih yang kayak wah. Nah, sampai sini nih. Iya gitu. banget. Itu soalnya banyak banget musisi-musisi yang kayak misalkan baru mungkin rilis 1 single, 2 single, atau baru berkarya nggak lebih dari 3 tahun terus naik viral langsung ngartis di mana-mana, itu kan acap kali terjadi ya. Iya. Ini mah referensi aja. Iya. Tapi gini, kalau dari lu gue berat juga ya dari gue yang ngeh itu adalah dilus. Sumpah gue tadi disayang sama Adrian, cuma tukeran tempat duduk dong. Paha gue sepi. Lu suka juga lah. Ya udah oke dah. Aduh kencang pentil gue. Enggak usah udah. Enggak ya? Tadi gue mau ngomong. Ya. Udah lupa lah. Lu mah pada ngomong sendiri ada berdua. Lah kayak bapak itu kayak bapak kamu tadi. Iya.
Tadi ngomong apa? Oh, biasa. Yang naiknya cepet, turunnya juga cepet. Betul. Karena nggak ada sustainability-nya kan? Iya, betul. Unless lo bisa menggunakan momentum. Tapi nggak banyak yang bisa menggunakan momentum. Coba sebut one hit wonder. Siapa? Rebecca Black, Friday. Oh ya. Sekarang di DJ Boiler Room. Oh iya. Ini Cinta Satu Malam. Kan one hit wonder tuh. Bukan, itu one hit make love. Oh iya betul. Iya kan? Enggak lagu yang Cinta Satu Malam. Oh indahnya. Siapa yang nyanyi? Vina, siapa ya? Hah? Vina Melinda ya? Melinda aja. Vinanya siapa? Enggak tahu. Temennya kali. Oh iya boleh. Iya, Vina, Melinda sama Acong. Iya, sama Acong ya produsernya. Oke. Iya, kayak gitu-gitu kan? Iya. Siapa lagi ya? Yang one hit wonder. Yang luar apa Indo? Bebas. Yang Indo kan banyak. Jangan disebut kalau gitu, yang luar aja yuk. Ya udah, oke. Warteg Boys. Yang oke lah kalau begitu. Itu one hit wonder tuh. Okay. Oh iya benar. Ya kan? Benar. Iya. Persahabatan bagi kepompong. Sinden Tosca. Cuman itu emang lagunya. Dia punya album, gila. Betul, tapi maksudnya yang paling. Oh, yang paling hits. Yang paling hits. Siapa lagi? Ular berbisa ya? L. Seperti iya, tau nggak? elokuensi tempat les bahasa Inggris. Bukan yang aku tertipu, aku terjebak. Iya itu. Iya. Nah itu Tipu muslihatmu. Iya. Sama ini. Bila kita terus rapatkan barisan. Nah, itu sama Dani sama Brand. Sama motor. Langkah. Bagus banget lagunya tuh. Tentu kita semangat. Sama ini lagu bioskop. Apa? Tontonlah. Jangan salah memilih. Jangan salah. Siap. Tontonan yang Udah. Gue tak boleh lagu kayak gue jalan Flashlight. Pasti itu baik untuk kita. Kita bikin lagu buat bioskop itu yuk. Gimana kalau lu berdua punya lagu untuk bioskop kayak gimana liriknya? Hipdut. Hip hop dangdut. Anjay. Ya sih lagi marak tuh hipdut. Tapi lagunya sama aja. Tapi lo nge-rap. Gak ada bedanya. Cuma nadanya lu ganti. Lu mau gak sih sekali lagu hip hop terus ada entah dangdut entah ada Melayunya keren. Mau banget, mau. Ajak gua dong. Hah? Ajak gua. Lu mau ikut? Nonton. Gua nonton gua aja nonton. Nontonin kita workshop ya. Iya, include gua aja dah. Tuh kan emang musisi enggak mau main sama gua tahu. Iya sih. Ngapa dah? Ya udah, ntar kita ajak lu. Nonton kayak Bang, itu cerita apaan Bang? Itu kayak mantengin orang syuting. Iya. Lagi dapat Bang. Godok ya. Iya, nanti lu workshop deh. Thank you. Iya. Tapi enggak tahu kayak sibuk kayak gua. Nanti di hari Sabtu. Nah, kita datang hari Jumatnya. Iya. Hari Jumat kita workshop. Kan gue denger doh mau hari Jumat ketemuannya. Tapi gak apa-apa, Sabtu gue tetap datang ya. Main PS kita ya. Ayo. FIFA jago banget. Jago ya. Halo parah. Iya, jadi fun fact, gue pertama kali kenalan sama Darren Halif itu tanding FIFA. Sumpah. Iya. Gue dikalahin. Enggak lah. Berapa? Pasti galahnya. Enggak lah. Kalahin gue men. Kok ada ya? Berapa? 5-1 apa? Buset, itu mah futsal kali ya. Jangan gitu loh, kan dia kalah. Oh iya. Iya. Gue juga jago. Biasanya kalau yang ngomong jago nggak jago sama sekali. Iya, biasa gitu. Gue juga nggak jago. Nah, bisa jago. Oke. Lanjut lagi ke ini. Balik ke masa sulit. Mas, ya oke. Let's go. Aduh, sedih ya. Gue mau nanya sih Bang sebenarnya. Kan lu bilang tadi lu hit rock bottom di awal-awal pernikahan lu kan. Cara meyakinkan bini lu supaya mau nikahin lu gimana? Oh itu dulu. Apa yang dipegang? Iya. Karena betul juga. Omongan. Nggak mungkin. Janji apalagi? Iya. Gak ya. Dari perlakuan aja. Perlakuan. Banyak. Seperti apa? Kayak misalkan apapun yang gua udah janjiin sama dia, ya gua turutin aja. Berusaha tepatin. Ya, gua tepatin. Apa yang lu janjikan dari seorang Adrian Khalif kepada calon istri lu yang sekarang menjadi istri? Ih keren. Iya. Waktu itu kan belum. Iya. Benar. Please sama aku aja dong. Ya masa gitu. Yang paling kocak adalah gue engage sama Ila tuh aneh banget men. Gimana? Gue kayak apa namanya kasih ring itu bener kayak tiba-tiba satu waktu gue satu malam I just knew she was the one for me and I told her kayak, hey, do you want to marry me? And then she's like, yeah, we've been dating for 10 months and after that gue kayak
I have the ring in the car. Do you want the ring? And she's like, kok gini sih cara nunangin gue gitu. Aneh juga nih, gue baru tahu lagi. Iya. Itu cara melamar dengan cara nggak enakan. Oh gitu. Boleh kawin nggak? Iya. Teman-teman, boleh kawin nggak? Sibuk nggak malam ini? Enggak ya? Gue lamar ya? Itu terlalu nyosor. Terlalu nyosor. Oke. Dia kayak tadi udah bener tuh. Udah bener ya? Iya. Kayak ada di mobil. Iya, ini maaf, punten, saya ada cincin. Itu kayak Vale kalau punten punten dia mau keluar, punten mobilnya ngalangin. Ya itu. Iya. Kayak gitu lu ngelamarnya kayak gitu. Dan dia mau, yang menakjubkannya dia maunya sih. Iya sih, betul. And then after that kita tunangan, and after 11 days habis tunangan, bokapnya Ila meninggal. And then I had to nikah di depan jenazah. Yeah. Waduh. It was just tough times. Tough times, man. Damn. Iya sih, pantesan lu ini gue personal penglihatan personal ya. Maksudnya lu sampai di sini juga enggak. Itu doa bini gue. Betul. Kayak out of all the things gitu ya, kayak dia selalu stand by me dan menyayangi gue, dan doa bisa sampai titik ini kayak doa dari istri gue gitu. Berarti emang lu nggak salah pilih. Benar. Ingat teman-teman, jangan salah. Jangan salah. Gue mau nge-rap juga, gue nge-rap lagi. Iya. Oh gitu. Tapi makasih ya udah bertahan. Asik, gila. Lu siapanya sih? Sebenarnya gue istrinya. Oh, istrinya. Gue Ila. Lah ilah gue. Mencerat Iya, ada di ini. Itu di kantong Iya. Gituin enggak? Bah, ini dia. Iya kan. Pakai nugget nih, Bre. Ambil. Ditampi aja enggak? Mangga di Mau gue panasin dulu. Nugget ya? Enggak, mau gue panasin. Enggak effort. Jangan. Udah makanannya udah enak begitu. Jangan. Mau sama opor? Apa nanti kita? Apa mau sosis kita? Bi. Hansik, masa ada camping ada bibi. Iya. Jelek. Camping ada bibi. Jelek. Oke, sekarang lu tuh viral di lagunya Juicy Lucy waktu itu, Sialan itu yang mengembalikan lah. Betul. Memutar balik kehidupan seorang Adrian Khalif. Ceritain gimana bisa akhirnya kolaborasi sama Juicy Lucy. Mantap ya. Sangat tidak basic dong. Iya kan? Iya, gue sebenarnya satu label, gue sama Juicy satu label. Tapi Emotion, tapi Scott Emotion tumbuh bukan dia emotional damage. Gue mau ikut aja ya. Oke, berarti itu satu label. Label lu bilang, "Bray, pada collab apa?" Diem baik. Gak, tapi kayak gue sama Juicy sign-nya tuh hampir sama. Dia setahun sebelum gue. Jadi gitu. Iya, jadi sama-sama pada waktu itu emang pas Emotion pingin dulu kan Emotion ada Tompi, ada Marcel, terus ada Armada, terus sempet ada Emotionnya pingin bikin jadi lebih muda gitu Emotionnya. Ya salah satu yang desain gua dan Juicy. Jadi dari awal tuh udah tahu semua, pas lagi di Juicy-nya lagi ngerangkak gue tahu, kayak saling udah kenal aja. Jadi kayak pas lagi kolaborasi sama Juicy itu kayak natural aja dan emang udah kenal. They're like my brothers gitu kalau di industri. Wah, itu enak banget sih kalau misalkan emang dapat kolaborasi yang maksudnya. Dan sebelum Sialan ini gue juga udah pernah punya lagu. Jadi di album Juicy yang sentimental, gue featuring di lagu judulnya Kembali Kesepian. And then pas gue butuh lagu buat album gue, bikinlah Sialan ini sama Juicy Lucy. Gue featuring Juicy Lucy. So pada waktu itu Juicy was like, gila ini bagus, kita udah buat gue juga aja lagunya gitu. Iya. Curang. BTW, lagu lu masuk chart Gen terus. Kan gue siaran di Gen. Dari lagu Maling, terus lagu yang duet sama Bernadia. Asumsi. Iya, Asumsi. Lu dengerin lah. Lah kan gue dengerin lah. Asumsiku, asumsimu, asumsi kita bersama. Yo, ayo. Teman-teman, ayo. Iya. Hafal gue lagunya. Lagu siapa? Oke. Asumsi, yo, ayo. Mengajak orang untuk berasumsi. Iya. Nah, next yang pengen lo ajak kolaborasi siapa? Kan Puan udah, Malini udah, Bernadia. Puan jangan ditambahin P. Puan P. Lah? Lu? Kalau Konto ditambahin L. Kontrol. El Konto. Ngal, lu mah lengal.
Langkah gue lengah lagi. Itu kesalahan semua milik saya teman-teman. Iya. Ya. Kalau mau hujat sudah saya. El Conto apaan? El Conto. Ya, musisi siapa yang next? Iya. Siapa ya? Afgan gue nomor 1 itu kalau itu terjadi. Dia perlu ajak emang. Pernah bikin kolaborasi nyanyi lagu Maling, terus gue nyanyi lagu. Ya. Terus pernah kolaborasi gitu, cuman kalau gue tiba-tiba punya lagu sama Afgan tuh mungkin gue kayak lumayan berkaca-kaca. Soalnya satu waktu gue pernah lagi nge-share lagu dia pada waktu itu, nge-share lagu terus tiba-tiba kayak thanks brother, terus gue kayak gila gue dibilang brother wah brother thanks brother, terus gue kayak aku brothernya Afgan loh. Iya. Walaupun nggak di follow tapi brothernya Afgan. Terus tiba-tiba fast forward tiba-tiba bikin kolaborasi nyanyi lagunya Afgan, terus Afgan nyanyi lagu gue, terus kayak adalah kayak kita bikin lagu kepingin sih, cuman kayak if that happens that would be ntar gue bantu deh. Asik. Ntar gue WhatsApp Agan ya. Please banget. WhatsApp Agan. Gan, temen gue nih, Kaskus ya? juga. Kaskus. Bukan. Gan tuh bukan cendol gan, bukan. Afgan. Afgan. Iya. Jangan Afgan dong gitu kan. Enggak sih. Nego no Afgan. Enggak. Sadis. Enggak. Lu nggak pernah nego barang sih. Langsung ya. Terakhir kaya lu. Iya, bokap gue diplomat. Bokap dia. Oh. Bokap dia. Anak gue diplomat. Guanya musisi. Oh iya. Gue putar balik aja. Suka gue, cerita hidup gue. Iya Ini kisah hidupku. Buku bapak gue. Tadi oke, Afgan. Lu harus sebut 5 musisi. Iya. Yang selalu nih Afgan, Marcelo Tahitu. Tuh salah satu, gue ngefans banget. Gue pernah satu waktu ketemu di satu event, terus gue starstruck ketemu dia kayak Bang Acel emang parah sih. Parah sih. Bang Terus Acel. Lu akrab ya? Kerap banget gue panggilannya Bang Acel. Oh gitu. Panggilan tongkrongannya Bang Acel. Oh, ya bener. Demi apapun cuma gue yang manggil dia Bang Acel. Keren banget sih. Iya. Agan, Bang Acel, siapa lagi coba? Siapa lagi ya? Ariel Noah juga. Wah, si Cimpring sih emang Cimpring. Dia udah punya panggilan namanya Boril. Kenapa lu bikin Cimpring? Ya emang lu doang yang bisa akrab, gue juga pengen akrab sama Ariel. Iya. Cimpring oke sih, Bang Cimpring tuh nice sih. Selain Ariel? Siapa ya? Rizky Febian gue mau, karena satu lagu Iki tuh Cuek tuh lagu favorit gue. Kayak itu tapi cocok gua, sama sekarang vibes lu, iya. Kayak Iki itu nomor 1 R&B Indonesia sih menurut gue, di mata gue. Karena dia bisa membuat R&B Indonesia tuh ada flavor dia sendiri, which is like congkok Sundanya, dan itu jadi kayak identitas dia, dan gue selalu you can't emulate that. So I think Iki itu top notch gue kalau Asik. Damn, bro. Si Iki ya. Iki top notch. Iki bener kan? Iki bener Iki. Gue lagi workshop sama Iki. Wah. Tapi kata gue mah lu mendingan ini dah bantuin dia itu dia nggak tahu lagunya mau kemana. Gimana sih cara kalau kondisi sekarang lu memaksimalkan hidup lu? Bodoh amat, gue baca aja deh perlu ngobrol. Iya, kenapa sih? Iya. Cara memaksimalkan pakai Nivea Max Experience. Mantep banget, gila. Budget naik lagi, teman-teman. Gokil. Udah itu dong pertanyaannya. Aduh, Thank you, udah gitu aja. Iya, thank you. Gini. Gus dulu di sini. Jangan. Ini kita kasih pertanyaan yang berbobot. Terakhir gue baru 4 tadi. Oh iya, yang kelima. Yang kelima gue pilih collab sama Gusti Will sama Marlo. Kita bikin lagi. Gue dianggap gila sih. Lu gila sih, gue follow dia nanti. Ya Allah, masa begitu? Jangan dah bang dah, dia mah. Gue baik orang Luar biasa. Tapi dia songwritingnya bagus. Bagus. Main FIFA jago banget bro, sumpah. Lu kenapa sih mau bikin jeber-jeber di jauh gak sih? Nyenter mulu. Lu kenapa kalau sama Marlo? FIFA jago banget nyambung. Lah, FIFA kan F-nya voice. Voice pakai V. Voice. Dia mah kenapa sih? Tapi lu ayo dong kita berkolaborasi. Lu mau gak sih? Lu berdua cocok sih menurut gue bikin lagu. Lu katanya mau bertiga. Gue hangout aja. Ya udah. Gue hangout di rumah lu aja. Iya. Kita kan workshop di Bro Studio, nanti lu ikut. Oke, Bro. Oke. Studio. Iya. Dangdut, hip hop ngalahin Garam dan Madu. Ya itu judulnya. Garam dan Madu. Enggak kan lu bikin berdua nih. Judulnya apa? Oh. Aku udah ingat. Apa?
Aku udah ingat. Aku udah ingat. Aku udah ingat. Enggak, itu lagu juga. Lagu aku udah lupa. Aduh, gue tuh lagi belajar lucu, gak ketawa kek. Gue lagi belajar lucu. Ya Allahu Akbar. Teman-teman respect-nya tolong dong. Tolong dong teman-teman. Gue lupa. Sedih loh kalau udah ya. effort. Aku udah lupa, sorry. Iya, aku juga tadi lupa, maaf ya Bang. Sorry. Tadi bener aku bingung parah. Gue lengah, jujur gue lengah. Muka bingung, aku natural parah tadi. Jujur. Tapi itu Bang, ya maafin. Gue agak berkaca-kaca sih sebenarnya. Jangan Bang Adrian. Aku udah ingat. Aku udah ingat. Nggak usah, itu malah bagi orang jadi ngedown bagi orang yang ngedown. Sekarang gue yang nggak enak. Ini. Gue enak terus sih. Semoga experience kali ini mantap ya. Tapi justru di situ komedinya Bang. Iya, itu namanya kalau di istilah stand up comedy itu bomb slide. Jadi ketika lu melontarkan sesuatu terus lu nggak kena, terus lu akhirnya melontarkan tadi, tanggapin dong, gue lagi ngelucu dong. Nah di situ letak lucunya. Emang teoritis aja kita anak ya. Itu bahasa Indonesia itu ngeles. Bahasa Inggrisnya bomb slide. Jujur. Iya bahasa Indonesia ngeles. Benar. Betul. Mantap. Ya udah. Ini pertanyaan terakhir. Ya udah, boleh. Lo mau pertanyaan terakhir dari situ, gue punya pertanyaan terakhir sendiri. Didi bisa gitu loh. Iya. Yaudah, tolong tanyain dong titipan klien. Di kondisi lo yang sekarang yang lagi naik, gimana sih cara lo memaksimalkan hidup lo? Best. Kenapa gue salah sama lu? Gue ngikut aja. Moto gue, I just wanna enjoy everything yang ada pada besok hari aja. I just wanna live my life to the fullest. Enjoy apapun yang dikasih sama Tuhan. Nice. Dan Nivea Experience. Gokil. Kalau moto hidup lo apa? Moto. Iya. Tadi kan kalau dia gitu, kalau lo apa? You know. Udah. Oke, dan moto hidup gue terakhir, I just wanna say I love you. Oke. I just wanna say I love you. I just wanna say I love you. Terima kasih Bang Adrian sudah. Kan tadi lu katanya mau pertanyaan yang super banget itu. Oh iya. Lu ngelihat Adrian Khalif 5-10 tahun ke depan apa? Gimana? Terus kerja keras di industri musik Indonesia. Gokil. Biar banyak rezekinya. Amin. Amin. Semoga next album lainnya yang sedang diproduksi berjalan dengan lancar. Amin. Semua pendengarnya makin suka, makin tahu Adrian Khalif. Amin. Seorang penyanyi yang memang kiprahnya tidak diragukan lagi. Amin. Apa sih? Lu ngeliat gue kayak mau kemana nih orang. Iya, jangan lupa juga dengerin albumnya Adrian Khalif yang gambar dia lagi terjun payung, teman-teman. Yes, betul sekali. Nama albumnya Harap-harap Emas. Harap-harap Emas. Dengerin effort soalnya itu, gelantungannya luar biasa. Itu effort ya? Iya, oke. Bagus tapi gila, bagus banget. Satu album best. Jujur gue udah denger sealbum. Terima kasih. Selewat doang. Ya nggak apa-apa. Gue khusyuk. Pakai hoodie gitu. Dengernya gue setiap hari setiap malam gitu. Lu pakai hoodie gitu? Bener, ini bener. Beneran nggak lu? Bener bohong. Nggak beneran. Nggak, gue setiap hari selalu denger asumsi. Kalau asumsi? Iya, gue selalu denger asumsi. Iya. Kalau gue denger album pas lu rilis, gue denger album. Oke, kalau gue sih terakhir. Tapi songwritingnya bagus. Mixing masteringnya oke. Terus juga aransemennya nice, major minornya tuh oke. Menurut gua chord progressionnya udah lebih bagus dari album pertama sih. Yes. Iya, chord progression lu nice lah. Udah bisa main. Ya, terima kasih untuk Adrian Khalif. Sampai bertemu di Thank you guys. My Experience Talk berikutnya. Ya, thank you deh teman-teman ya. Seneng deh bisa ada di sini.